Pernahkah kamu berhenti sejenak dan merenungi makna dari kalimat paling sederhana yang kita ucapkan sebelum memulai segala sesuatu? Bismillah. Di balik 3 kata itu tersembunyi rahasia terdalam yang mampu membuka pintu jiwa menuju kedamaian dan keberkahan. Apa sebenarnya makrifat dari kalimat basmalah? Mari kita jelajahi bersama bagaimana kalimat ini bukan hanya sebuah ucapan, tapi cermin yang memantulkan hakikat hidup dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Memahami kalimat bismillah sebagai awal segala sesuatu. Kalimat bismillah adalah pintu pembuka yang mengantarkan setiap aktivitas seorang mukmin ke dalam dimensi kesadaran spiritual. Dengan nama Allah, bukan sekadar ucapan formalitas yang terucap di bibir, melainkan sebuah pengakuan mendalam bahwa segala sesuatu yang hendak dilakukan adalah atas izin dan berkah dari Sang Pencipta. Dalam makrifat, kalimat ini adalah cermin jiwa yang memantulkan keadaan batin seorang hamba. Apakah penuh kesadaran atau sekadar rutinitas tanpa makna? Ketika kalimat ini dihayati, ia mengarahkan setiap gerak langkah menuju jalan yang lurus. Bukan hanya secara lahir, tapi lebih kepada jiwa yang selaras dengan hakikat ilahi. Mengucapkan bismillah menjadi pengingat bahwa manusia tidak berdiri sendiri dalam menjalani kehidupannya. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menopang dan menggerakkan alam semesta. Namun yang paling menarik adalah bagaimana kalimat ini mengajarkan kita untuk selalu memulai segala sesuatu dengan rasa tanggung jawab dan kerendahan hati. Sebab bila diawali dengan sadar dan penuh harap pada Allah, maka jalan yang dilalui akan terbuka dengan rahmat dan kemudahan. Ini adalah esensi dari bismillah dalam dimensi makrifat. Pembukaan ruang suci di dalam jiwa yang berkelindan dengan cahaya ilahi. Dalam dimensi spiritual, bismillah mengandung arti bahwa setiap niat dan usaha harus dipenuhi dengan kehadiran Allah dalam hati. Dengan demikian, kalimat ini menjadi lentera bagi jiwa yang sering tersesat dalam gelap dunia material. Seseorang yang mengucapkan bismillah dengan penghayatan, sesungguhnya sedang memanggil kekuatan Allah untuk meluruskan niat dan menuntun langkahnya menuju keseimbangan hidup. Dengan kata lain, kalimat ini adalah jembatan antara dunia lahir dan batin, antara manusia dan Tuhannya, yang menjadi landasan makrifat yang mendalam. Perenungan atas makna bismillah juga menuntun kita untuk menyadari bahwa segala hal kecil sekalipun dalam kehidupan memiliki nilai spiritual yang tak ternilai. Mulai dari mengerjakan tugas sehari-hari, berbicara, hingga mengambil keputusan besar, semua harus dimulai dengan menghidupkan kalimat ini dalam hati. Ini bukan hanya soal ritual, melainkan soal membentuk pola pikir dan sikap hati yang menjadikan setiap perbuatan sebagai bentuk ibadah. Dengan cara itu, jiwa menjadi cermin yang memantulkan kebesaran dan kasih sayang Allah dalam setiap tindakan. Namun seringkali kalimat bismillah diucapkan hanya secara otomatis tanpa disertai kesadaran. Padahal dalam makrifat, ketidaksadaran ini bisa menjadikan kalimat mulia tersebut kehilangan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi seorang hamba adalah menghadirkan hati sepenuhnya ketika mengucapkannya. Dengan demikian, kalimat bismillah tidak hanya menjadi kata pembuka, tapi juga kunci pembuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan yang berlimpah dari Allah. Seiring perjalanan makrifat, seseorang akan semakin merasakan bahwa bismillah adalah gema jiwa yang membimbingnya melewati tantangan dan rintangan hidup. Ia menjadi benteng dari godaan dan nafsu yang ingin menggerogoti ketulusan niat. Dalam kalimat ini, ada kekuatan spiritual yang menguatkan, menjadikan jiwa lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih terbuka menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Bismillah bukan hanya kalimat biasa, melainkan sumber kekuatan jiwa yang tak pernah habis. Akhirnya, memulai dengan bismillah adalah ajakan untuk menyelaraskan setiap aktivitas dengan kehadiran Allah. Sebuah pengingat untuk menundukkan ego, menguatkan iman, dan menghidupkan kesadaran dalam setiap tarikan nafas. Inilah makna terdalam dari kalimat bismillah yang menjadi cermin jiwa, menampilkan siapa kita sebenarnya dalam hadapan Allah dan bagaimana kita menyikapi hidup ini sebagai ladang amal dan kasih sayang. Kalimat basmalah sebagai sumber kesadaran jiwa.
Setelah memahami bahwa kalimat bismillah adalah pembuka dan pengantar segala sesuatu, kita perlu menyelami lebih jauh bagaimana kalimat ini berperan sebagai sumber kesadaran jiwa. Kesadaran yang dimaksud bukan sekadar mengetahui keberadaan Allah secara intelektual, melainkan merasakan kehadirannya dalam setiap denyut nadi kehidupan. Kalimat basmalah membuka ruang dalam jiwa untuk mengenal diri sejati yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Disinilah letak makrifat, yakni mengenal Allah melalui pengenalan yang dalam terhadap diri sendiri. Kesadaran jiwa yang dimunculkan oleh kalimat bismillah membuat seseorang mulai menata ulang seluruh orientasi hidupnya. Segala sesuatu yang tampak biasa di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sakral dan bermakna. Tindakan sederhana seperti melangkah, berbicara, dan berniat berubah menjadi amal yang syarat makna. Sebab semuanya diawali dengan niat suci, dengan nama Allah. Ini menunjukkan bagaimana basmalah membawa kesadaran jiwa yang mampu mentransformasi keseharian menjadi ladang ibadah yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kalimat ini mengingatkan bahwa Allah adalah zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Dengan menyebut namanya, jiwa kita diundang untuk selalu bergantung pada kasih sayangnya yang tak terbatas. Kasih sayang ini adalah energi spiritual yang mengalir dalam setiap makna basmalah, menguatkan dan membimbing manusia agar tidak tenggelam dalam keputusasaan atau kesombongan. Kesadaran akan sifat-sifat Allah ini adalah fondasi bagi jiwa yang sehat dan seimbang. Dalam perjalanan makrifat, kalimat basmalah berfungsi layaknya cermin yang memantulkan kondisi batin seseorang. Ketika jiwa dalam keadaan penuh kesadaran dan ikhlas, basmalah menjadi refleksi dari cahaya ilahi yang menerangi seluruh aspek kehidupan. Namun jika jiwa tengah gelap oleh keserakahan, kemarahan, atau ketidaktulusan, maka basmalah akan terasa hambar, bahkan terkadang hanya menjadi pengucapan kosong tanpa getaran spiritual. Oleh karena itu, kesadaran jiwa dalam menghayati basmalah adalah jalan untuk menjaga kemurnian niat dan ketulusan dalam beramal. Kalimat bismillah juga mengajarkan kita tentang kehadiran yang total. Artinya, saat mengucapkannya, seluruh pikiran, hati dan jiwa harus hadir. Tidak terpecah oleh gangguan duniawi atau kesibukan pikiran. Kesadaran penuh ini ibarat menghubungkan kabel-kabel energi dalam jiwa agar dapat tersalur langsung ke sumber kekuatan utama, yaitu Allah. Tanpa kesadaran penuh, basmalah akan kehilangan kekuatan penuhnya sebagai sumber energi spiritual yang menuntun jiwa menuju keridaan ilahi. Kesadaran jiwa yang dibangkitkan oleh basmalah juga menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Seseorang yang sadar bahwa segala sesuatu dimulai dengan nama Allah akan lebih mudah menerima takdir dan ujian dalam hidup. Ia tidak akan mudah goyah oleh masalah duniawi karena yakin bahwa Allah selalu bersama dan menjaga setiap langkahnya. Dengan demikian, basmalah bukan hanya menjadi kalimat pembuka, tapi juga pengokoh jiwa yang menghadirkan ketenangan dan keyakinan dalam menghadapi kehidupan. Akhirnya, menjadikan basmalah sebagai sumber kesadaran jiwa berarti menempatkan Allah sebagai pusat dari segala aktivitas dan niat. Jiwa yang sadar akan hal ini akan hidup dalam keselarasan dan kedamaian, sebab ia telah menyingkirkan segala kesia-siaan dan menjemput makna hakiki dari hidup. Inilah esensi makrifat dalam kalimat basmalah. Hadirnya kesadaran yang membawa jiwa kembali pada asalnya, kepada Sang Maha Pencipta, sumber segala cahaya dan kehidupan. Makna bismi memulai dengan kesadaran penuh. Dalam kalimat basmalah, kata pertama yang mengawali adalah bismi yang berarti dengan namaku. Makna ini mengandung keindahan dan kedalaman yang sangat esensial dalam makrifat. Bismi mengajak setiap hamba untuk memulai segala sesuatu bukan atas dasar keinginan pribadi atau nafsu semata, melainkan dengan membawa nama Allah dalam setiap niat dan tindakan. Kata ini mengundang kesadaran penuh akan keterikatan diri pada Allah sebagai sumber segala kekuatan dan rahmat. Dengan demikian, bismi bukan hanya sebuah permulaan, tetapi juga pernyataan penyerahan diri yang tulus kepada Sang Maha Kuasa. Memulai sesuatu dengan nama Allah berarti menyadari bahwa apapun yang hendak dilakukan tidak pernah lepas dari pengawasan dan izinnya.
Ini mengajarkan agar setiap langkah selalu didasarkan pada niat yang lurus, tanpa unsur kesombongan atau egoisme. Dalam konteks makrifat, Bismi adalah titik awal kesadaran spiritual yang mengangkat jiwa dari keterikatan duniawi menuju penghambaan yang tulus. Ketika seseorang menempatkan Allah dalam pusat aktivitasnya, maka segala sesuatu akan memiliki nilai yang lebih dari sekadar materi dan hasil semata. Pernahkah kita menyadari betapa besar kekuatan kata dengan nama Allah? Ini bukan hanya frase kosong yang diulang tanpa arti. Ia adalah mantra spiritual yang mengubah energi di sekitar kita, menolak segala hal yang negatif dan membuka jalan bagi keberkahan. Dalam perjalanan batin, Bismi menjadi doa yang senantiasa menghubungkan hati dengan sumber cahaya abadi. Ketika jiwa mengucapkannya dengan kesadaran, ia seperti menyebarkan vibrasi suci yang mengharmonisasikan seluruh dimensi kehidupan. Lebih jauh lagi, kata Bismi mengandung pesan agar manusia selalu ingat pada hakikat dirinya, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan padanya pula segala sesuatu kembali. Dengan membawa nama Allah dalam setiap niat, jiwa diajak untuk tidak lupa akan keterbatasannya dan sekaligus mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Kesadaran ini menyadarkan manusia akan posisi dirinya sebagai hamba yang lemah, sehingga ia senantiasa bergantung penuh pada rahmat dan petunjuknya. Dalam makrifat, Bismi juga mengandung ajakan untuk menyatukan pikiran, hati, dan jiwa dalam satu kesadaran yang utuh. Saat mengucapkannya, ketiga elemen ini harus beresonansi, menjadi satu suara yang tidak terpecah oleh keraguan atau ketidakhadiran. Kesatuan ini adalah pintu masuk menuju kedalaman spiritual, yang membawa seseorang pada pengalaman kehadiran Allah secara nyata dalam setiap aktivitasnya. Sebaliknya, ketidakhadiran hati dalam mengucapkan Bismi akan membuat kalimat itu kehilangan kekuatan dan makna hakikinya. Kesadaran penuh dalam Bismi juga mengajarkan tentang keterbukaan jiwa terhadap ketentuan Allah. Ketika setiap perbuatan dimulai dengan namanya, hati menjadi lapang menerima apapun hasil yang terjadi, baik maupun buruk. Ini adalah tanda kedewasaan spiritual, di mana jiwa tidak terikat pada hasil duniawi, melainkan berserah sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keadilan Allah. Inilah yang membuat kalimat basmalah bukan sekadar kata, melainkan praktik hidup yang membawa ketenangan dan keseimbangan jiwa. Akhirnya Bismi menuntun kita untuk selalu memulai segala sesuatu dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah makhluk yang bergantung dan terikat pada kekuasaan Allah. Ia adalah pengingat abadi bahwa tanpa izin dan rahmatnya, segala usaha akan sia-sia. Dengan kesadaran ini, setiap langkah hidup menjadi doa, setiap aktivitas menjadi ibadah, dan setiap nafas menjadi bentuk syukur yang tak terhingga. Inilah makna terdalam dari Bismi yang membawa jiwa pada cermin ilahi yang sejati. Allah, nama agung yang menggugah jiwa. Setelah Bismi sebagai pembuka, kalimat basmalah diteruskan dengan kata Allah, nama yang paling agung dan penuh kekuatan. Dalam makrifat, menyebut Allah bukan sekadar mengucapkan sebuah nama, melainkan memanggil seluruh keagungan, keesaan, dan kasih sayang Tuhan yang Maha Esa ke dalam jiwa. Nama Allah adalah cermin yang paling jernih untuk melihat hakikat dari segala sesuatu yang ada, sekaligus pengingat akan kehadirannya yang mutlak dalam kehidupan seorang hamba. Menyebut nama Allah dalam basmalah membawa jiwa pada sebuah kesadaran mendalam, bahwa hanya Dia satu-satunya yang patut disembah dan diharap. Ini adalah pengingat agar setiap aktivitas dilakukan dengan landasan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah tanpa sekutu. Dalam dimensi marifat, kesadaran ini membebaskan jiwa dari segala belenggu duniawi yang bersifat dualistik dan menyesatkan. Menyebut Allah menjadi ajakan untuk meneguhkan hubungan hati yang tulus dan langsung kepada Sang Pencipta. Lebih jauh, nama Allah menyiratkan sifat-sifatnya yang tak terbatas. Dari Rahman hingga Malik, dari Alim hingga Qadir, setiap sifat tercermin dalam nama ini memberikan kekuatan spiritual dan ketenangan jiwa bagi yang mengingatnya. Dalam basmalah, saat nama Allah diucapkan, ia menjadi pintu masuk bagi sifat-sifat ini mengalir ke dalam hati. Jiwa yang terhubung dengan nama Allah akan dipenuhi oleh keagungannya,
yang mampu mengubah ketakutan menjadi keyakinan, keraguan menjadi kepastian. Kalimat ini juga membawa kesadaran bahwa Allah bukan hanya entitas yang jauh dan abstrak, melainkan zat yang maha dekat, yang selalu mengawasi dan menjaga setiap detik kehidupan. Dalam pengalaman makrifat, mengenal Allah melalui namanya adalah perjalanan menuju kesadaran akan kehadirannya yang hakiki, yang memenuhi seluruh ruang dan waktu. Jiwa yang mampu merasakan kedekatan ini akan mengalami ketenangan batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Menyeru nama Allah dalam basmalah juga merupakan pengingat akan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan yang bergantung sepenuhnya padanya. Ini menyadarkan jiwa akan kelemahan dan keterbatasannya, sekaligus menguatkan harapan akan rahmat dan kasih sayang ilahi. Dalam setiap langkah dan niat, nama Allah mengingatkan agar selalu ada sikap rendah hati dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, mengingat dan menyebut nama Allah adalah tindakan yang membawa jiwa pada kualitas kesadaran yang lebih tinggi. Ia mengajarkan untuk hidup dalam kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Makrifat terhadap nama Allah ini adalah jalan menuju transformasi batin yang mendalam, di mana jiwa tidak lagi terjebak pada nafsu duniawi, melainkan berserah penuh kepada kehendak ilahi. Akhirnya, kalimat Allah dalam basmalah adalah inti dari seluruh makna spiritual yang terkandung dalam kalimat pembuka ini. Ia adalah nama yang menghidupkan jiwa, menyatukan pikiran dan hati, dan mengalirkan kekuatan ilahi yang mengubah setiap langkah manusia menjadi ibadah yang bermakna. Dengan mengenal dan menghayati nama Allah ini, jiwa menemukan cermin sejati yang memantulkan cahayanya ke seluruh kehidupan. Ar-Rahman, kasih sayang yang meliputi segala. Dalam kalimat basmalah, setelah nama Allah, muncul sifatnya yang pertama, yaitu Ar-Rahman, yang berarti Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Sifat ini adalah inti dari segala kasih sayang yang tak terbatas dan mencakup seluruh ciptaannya. Dalam makrifat, Ar-Rahman bukan hanya sekadar nama, tetapi merupakan energi spiritual yang mengalir tanpa henti, mengisi setiap sudut jiwa dengan kelembutan dan pengampunan. Kesadaran akan kasih sayang Allah ini menjadi titik tumpu untuk membuka hati agar mampu menerima dan menebarkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari kehadiran Ar-Rahman dalam basmalah membawa jiwa kepada pengalaman kasih yang luas dan tanpa syarat. Kasih sayang ini tidak mengenal batas, tidak memandang perbedaan, dan tidak mengenal lelah dalam memberi dan menjaga. Dalam dimensi makrifat, berhubungan dengan Ar-Rahman berarti membuka ruang dalam hati untuk menerima kelembutan Allah yang senantiasa mengalir, sekaligus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasih terhadap sesama. Energi Ar-Rahman juga menuntun jiwa untuk memahami bahwa di balik setiap kejadian, entah menyenangkan atau penuh ujian, terdapat rahmat Allah yang tersembunyi. Kesadaran ini memberikan kekuatan spiritual agar tidak mudah putus asa atau berputar dalam kemarahan dan kebencian. Dengan menyadari kasih sayang yang meliputi ini, jiwa menjadi lentur dan tabah, mampu menghadapi segala cobaan dengan sikap penuh pengharapan dan tawakal. Makrifat terhadap Ar-Rahman juga membawa perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Jiwa yang terhubung dengan kasih sayang Allah ini mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berkaitan dalam satu jaringan cinta ilahi. Tidak ada makhluk yang terlepas dari kasih sayang tersebut, dan manusia sebagai khalifah di bumi dipanggil untuk meniru sifat ini dalam perilaku dan interaksinya dengan alam dan sesama manusia. Ketika mengucapkan basmalah, menyebut Ar-Rahman adalah upaya untuk menghidupkan rasa empati dan belas kasih dalam diri. Jiwa yang meresapi makna ini akan tumbuh dalam sikap yang tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada penderitaan dan kebutuhan orang lain. Ini adalah dimensi spiritual yang sangat penting, di mana kasih sayang menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhannya dan antar sesama manusia. Kesadaran akan Ar-Rahman juga menjadi pengingat bahwa rahmat Allah senantiasa hadir dan mengalir, bahkan ketika manusia lalai atau jauh darinya.
Ini menunjukkan betapa besar kasih sayangnya yang selalu membuka pintu pengampunan dan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Jiwa yang mengenal sifat ini tidak akan merasa putus asa, melainkan terus mencari kedekatan dengan Allah melalui jalan kesabaran dan pengharapan. Akhirnya Ar-Rahman dalam basmalah adalah sumber kekuatan yang menghidupkan jiwa dengan cinta yang tanpa batas. Ia menuntun setiap langkah hidup agar dipenuhi dengan kelembutan dan kebaikan, serta menjadi landasan bagi kesadaran spiritual yang mendalam. Dengan memaknai Ar-Rahman, jiwa kita dipersiapkan untuk menjadi cermin kasih ilahi yang memantulkan cahayanya ke dunia. Ar-Rahim, kasih sayang yang mengalir ke dalam jiwa. Setelah Ar-Rahman, kalimat basmalah menyebut Ar-Rahim, yang berarti Maha Penyayang dengan kasih yang lebih khusus dan mendalam. Jika Ar-Rahman mencerminkan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh ciptaan, maka Ar-Rahim adalah kasih sayang yang mengalir terus-menerus, khusus untuk orang-orang yang beriman, yang menjelma menjadi rahmat dan keberkahan dalam kehidupan spiritual mereka. Dalam dimensi makrifat, Ar-Rahim adalah energi lembut yang mengisi hati, menyembuhkan luka batin, dan membawa kedamaian dalam jiwa yang haus akan kehadiran ilahi. Makna Ar-Rahim mengajak jiwa untuk merasakan kasih sayang Allah yang pribadi dan intim. Ini bukan sekadar kasih sayang universal, melainkan sebuah hubungan khusus antara Sang Pencipta dan hambanya yang sadar dan berusaha mendekat. Kesadaran akan rahmat ini membawa jiwa pada pengalaman spiritual yang lebih dalam, di mana hati merasa dipeluk dengan kehangatan ilahi yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Perasaan tersebut menumbuhkan keyakinan dan ketenangan yang kuat yang menguatkan perjalanan spiritual seorang makrifat. Dalam perjalanan batin, Ar-Rahim berfungsi sebagai penyembuh luka dan pelipur duka. Saat jiwa mengalami gundah dan kegelisahan, mengingat kasih sayang Ar-Rahim menjadi sumber kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Kasih sayang ini meresap ke dalam setiap pori jiwa, menuntun hati agar tetap tegar dalam menghadapi segala ujian dan godaan dunia. Ia adalah rahmat yang tidak pernah putus, senantiasa mengalir ke dalam kehidupan mereka yang berusaha berjalan di jalannya. Lebih dari itu, Ar-Rahim mengajarkan jiwa tentang pentingnya kasih sayang yang melekat dan berkelanjutan. Ia mendorong untuk membangun hubungan yang erat dan penuh pengertian antara manusia dan Allah, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian antar sesama. Dalam konteks ini, makrifat terhadap Ar-Rahim bukan hanya tentang menerima rahmat Allah, tapi juga meniru sifat tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari, menjadi sumber inspirasi untuk hidup penuh kasih dan pengampunan. Kesadaran tentang Ar-Rahim juga membawa jiwa pada sebuah pemahaman mendalam tentang keberkahan hidup. Rahmat Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi atau kenikmatan duniawi, tetapi terutama berupa ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan spiritual. Jiwa yang terhubung dengan Ar-Rahim akan mampu melihat keberkahan dalam segala situasi, bahkan dalam kesulitan sekalipun, sebagai tanda kasih sayang dan perhatian Allah yang tiada bertepi. Menghayati Ar-Rahim dalam basmalah juga mengandung pesan agar jiwa terus-menerus membuka pintu hati untuk menerima rahmat Allah. Ini adalah undangan untuk tidak pernah lelah berusaha dan berharap, karena rahmatnya senantiasa siap mengalir dalam bentuk kasih dan pertolongan. Dalam perjalanan makrifat, kesadaran ini menjadi pendorong utama agar seorang hamba tetap istiqamah dan penuh cinta kepada Sang Pencipta. Akhirnya, Ar-Rahim adalah manifestasi kasih sayang Allah yang paling dekat dan akrab dengan jiwa. Ia adalah sumber kehangatan dan ketenangan yang mengikat hati kepadanya, menjadikan perjalanan spiritual penuh warna dan makna. Dengan menghayati makna Ar-Rahim, jiwa menjadi cermin yang memantulkan kasih sayang ilahi ke dalam setiap sudut kehidupan, menjadikannya sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan dunia. Makna keseluruhan basmalah sebagai titik awal perjalanan jiwa. Kalimat basmalah yang dimulai dengan Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim
adalah permulaan yang penuh makna dalam setiap aktivitas dan perjalanan hidup. Dalam makrifat, basmalah tidak hanya dipandang sebagai kalimat pembuka, melainkan sebagai refleksi mendalam tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebagai cermin jiwa yang menampilkan realitas paling hakiki. Ia adalah titik awal yang mengingatkan bahwa setiap langkah harus dimulai dengan kesadaran dan pengakuan akan kehadiran Allah dalam setiap detail kehidupan. Makna keseluruhan basmalah mengajak jiwa untuk memasuki ruang suci di mana segala sesuatu berada dalam naungan kasih dan rahmat Allah. Ini adalah ruang spiritual di mana manusia diundang untuk membuang segala keangkuhan, ego, dan kesombongan yang bisa mengaburkan hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika jiwa benar-benar memahami dan menghayati basmalah, setiap aktivitas bukan hanya menjadi rutinitas, tapi berubah menjadi ibadah dan manifestasi cinta kepada Allah. Perjalanan spiritual yang diawali dengan basmalah adalah perjalanan menuju keutuhan dan keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Dalam makrifat, basmalah adalah cermin di mana jiwa melihat bayangan kehadiran ilahi yang menyertai dan membimbingnya. Kesadaran ini menjadi landasan untuk selalu menjaga niat dan langkah agar tetap murni, suci, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, basmalah menjadi fondasi bagi kehidupan spiritual yang utuh dan bermakna. Basmalah juga mengandung pelajaran tentang ketergantungan total manusia kepada Allah. Tidak ada satu pun aktivitas yang bisa terlepas dari kuasa dan izinnya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tawakal dan kepercayaan mendalam bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan keberkahan dalam setiap usaha. Jiwa yang menyadari hal ini akan lebih ringan menjalani hidup, karena ia tahu bahwa bukan hanya dirinya yang berjuang, tetapi ada kekuatan ilahi yang selalu menyertai. Selanjutnya, basmalah menjadi pengingat bahwa setiap awal adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan memperdalam hubungan dengan Allah. Tidak ada yang terlalu kecil atau remeh dalam pandangan makrifat, karena setiap detik dan setiap tindakan yang diawali dengan basmalah memiliki potensi menjadi sarana penyucian jiwa dan pengembangan spiritual. Ini menjadikan basmalah sebagai mantra hidup yang terus mengalir dalam setiap momen. Dalam konteks sosial, basmalah mengajarkan agar setiap interaksi dan komunikasi diwarnai oleh niat yang bersih dan penuh kasih sayang. Ketika memulai segala sesuatu dengan nama Allah, jiwa tergerak untuk bersikap adil, jujur, dan penuh belas kasih kepada sesama. Ini menunjukkan bahwa makna basmalah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membentuk etika sosial dan spiritual yang harmonis. Akhirnya, makna keseluruhan basmalah sebagai titik awal perjalanan jiwa mengajak kita untuk selalu waspada dan sadar dalam menjalani hidup. Ia adalah cermin ilahi yang memantulkan cahaya kasih dan rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menghayati basmalah, jiwa tidak hanya menemukan ketenangan dan keberkahan, tetapi juga kekuatan untuk terus berkembang menuju kesempurnaan spiritual yang hakiki. Basmalah sebagai manifestasi kesadaran spiritual dalam hidup sehari-hari. Basmalah bukan hanya kalimat pembuka dalam teks atau doa, melainkan manifestasi kesadaran spiritual yang harus hadir dalam setiap aktivitas manusia. Dalam tafsir makrifat, mengucapkan basmalah adalah cara untuk membawa kesadaran akan kehadiran Allah ke dalam tiap detik kehidupan. Ini adalah pengingat agar hidup tidak hanya berjalan secara mekanis, tetapi penuh dengan perhatian dan niat yang tulus. Kesadaran ini mengubah setiap tindakan menjadi ibadah yang bermakna. Ketika basmalah dihayati secara mendalam, jiwa menjadi lebih peka terhadap hubungan antara dunia luar dan batin. Setiap gerak dan keputusan dilandasi oleh kesadaran akan keberadaan Allah yang menyertai. Ini memberikan dimensi spiritual yang membuat hidup lebih bermakna dan selaras dengan tujuan penciptaan. Dalam makrifat, basmalah adalah jembatan yang menghubungkan dunia materi dengan dunia ruhani secara nyata. Lebih jauh, basmalah sebagai kesadaran spiritual membawa perubahan sikap dalam menghadapi tantangan hidup. Jiwa yang menghayati basmalah belajar untuk berserah diri dengan penuh keyakinan, menerima segala keadaan dengan lapang dada, dan memetik hikmah dari setiap kejadian.
Sikap ini melahirkan ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh ombak duniawi, menjadikan perjalanan hidup lebih ringan dan penuh makna. Makrifat terhadap basmalah juga menuntun jiwa untuk selalu menjaga niat dalam setiap aktivitas. Niat yang benar dan tulus menjadi pondasi utama agar setiap perbuatan mendapat keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, basmalah menjadi penyeimbang antara dunia lahir dan batin, antara usaha manusia dan ketentuan ilahi. Kesadaran ini menguatkan jiwa agar tidak terjebak dalam kesia-siaan. Dalam konteks hubungan sosial, menghayati basmalah berarti menginternalisasi nilai kasih sayang dan keadilan yang diajarkan oleh Allah. Jiwa yang hidup dengan kesadaran basmalah akan berusaha untuk berbuat baik, menghindari kezaliman, dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh hormat. Ini menjadikan basmalah bukan hanya sebagai kalimat sakral, tetapi sebagai prinsip hidup yang mengarahkan pada harmoni dan kedamaian. Kesadaran spiritual yang dibawa oleh basmalah juga mengajak jiwa untuk terus-menerus memperbaiki diri dan berproses menuju kesempurnaan. Dalam perjalanan makrifat, basmalah menjadi pengingat agar senantiasa menjaga kesucian hati dan pikiran, menjauhi godaan dunia yang bisa mengaburkan pandangan batin. Dengan demikian, basmalah adalah cahaya penuntun yang membimbing jiwa pada jalan yang lurus dan penuh berkah. Akhirnya, basmalah sebagai manifestasi kesadaran spiritual adalah kunci agar hidup tidak kehilangan arah dan tujuan. Ia mengajarkan jiwa untuk senantiasa mengingat Allah dalam segala hal, sehingga setiap langkah menjadi sarana penghambaan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dengan begitu, kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh keberkahan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang lahir dari makrifat mendalam akan kalimat suci ini. Basmalah sebagai refleksi kesucian dan pengabdian jiwa. Kalimat basmalah bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang kesucian dan pengabdian jiwa kepada Allah. Dalam makrifat, basmalah adalah cermin yang menampakkan keadaan terdalam jiwa yang hendak menyucikan diri dan mengabdikan segala aktivitas kepada Sang Pencipta. Ini adalah ungkapan bahwa setiap perbuatan harus lahir dari niat yang suci, mengarah pada tujuan spiritual yang luhur, dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Menyadari basmalah sebagai refleksi kesucian berarti jiwa berusaha untuk membersihkan diri dari segala noda nafsu, kebencian, dan keserakahan. Proses penyucian ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan keikhlasan. Dalam perjalanan makrifat, basmalah menjadi pengingat agar jiwa selalu kembali ke fitrah, keadaan murni yang dekat dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan demikian, basmalah menuntun jiwa agar terus berproses menuju kesucian hakiki. Pengabdian yang tersirat dalam basmalah adalah pengakuan total bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah. Ini adalah sikap tawakal yang melampaui sekadar ketergantungan fisik, melainkan sebuah kepercayaan batin yang mendalam. Dalam makrifat, pengabdian ini adalah bentuk kesadaran tertinggi di mana jiwa melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dengan penuh keikhlasan dan cinta. Basmalah sebagai cermin jiwa juga mengajarkan pentingnya konsistensi dan kesungguhan dalam pengabdian. Tidak cukup hanya mengucapkannya sebagai rutinitas, melainkan harus hadir dalam setiap tindakan dan niat. Kesadaran ini mendorong jiwa untuk selalu menjaga kualitas ibadah dan kebaikan dalam hidup, agar setiap langkah menjadi bermakna dan terarah pada pencapaian spiritual yang sejati. Selain itu, basmalah mengandung pesan bahwa kesucian dan pengabdian tidak lepas dari ujian dan cobaan. Jiwa yang ingin mencapai tingkat makrifat harus siap menghadapi tantangan yang menguji keteguhan iman dan keikhlasan. Dalam perjalanan ini, basmalah menjadi sumber kekuatan yang menguatkan hati dan pikiran agar tetap fokus dan tidak tergoyahkan oleh berbagai godaan duniawi. Kesadaran akan basmalah juga mengarahkan jiwa untuk menjadi pribadi yang tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap kebersihan hati dan kehidupan orang lain. Ini adalah manifestasi kasih sayang yang memancar dari kesucian dan pengabdian yang tulus. Jiwa yang menghayati makna ini akan berusaha membawa kedamaian
dan kebaikan dalam lingkungannya. Menjadi cermin rahmat Allah yang menyebar di dunia. Akhirnya, basmalah sebagai refleksi kesucian dan pengabdian jiwa adalah panggilan suci yang menuntun manusia untuk selalu kembali kepada hakikatnya sebagai hamba Allah. Ia adalah pijakan utama dalam perjalanan spiritual menuju kebersihan hati, kedamaian batin, dan hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Dengan memahami dan mengamalkan basmalah, jiwa menjadi sarana nyata untuk menampilkan keindahan dan kedalaman makrifat dalam kehidupan sehari-hari. Basmalah sebagai titik puncak kesadaran dan perjalanan jiwa menuju Allah. Dalam perjalanan makrifat, basmalah bukan hanya sebagai pembuka setiap bacaan atau aktivitas, melainkan sebagai titik puncak kesadaran yang mengikat jiwa dengan Sang Pencipta. Ia adalah simbol perjalanan batin di mana jiwa sampai pada pengakuan total akan kehadiran Allah dalam segala hal. Basmalah menjadi tanda bahwa seluruh hidup adalah sebuah proses penyatuan diri dengan Tuhan, di mana setiap detik dihiasi dengan kesadaran akan rahmat dan kasih-Nya. Kesadaran ini membawa jiwa pada sebuah dimensi spiritual yang paling dalam, di mana segala dualitas dan keraguan mulai memudar. Jiwa merasakan kedamaian hakiki yang melampaui logika dan pemahaman biasa. Pada titik ini, basmalah menjadi pintu gerbang menuju pengalaman spiritual yang murni dan penuh cahaya, di mana manusia menyatu dalam cinta dan pengabdian kepada Allah tanpa batas. Ia adalah puncak dari perjalanan panjang menuju kesadaran ilahi. Makrifat terhadap basmalah juga menuntun jiwa untuk selalu mengingat bahwa perjalanan menuju Allah adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada titik akhir yang mutlak, karena kedekatan dengannya adalah perjalanan tanpa henti yang selalu diperbaharui setiap saat. Kesadaran ini mengajarkan jiwa untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan, menyadari bahwa rahmat-Nya senantiasa mengiringi setiap langkah. Lebih jauh lagi, basmalah sebagai titik puncak kesadaran membawa pesan tentang pentingnya keseimbangan antara usaha manusia dan ketentuan ilahi. Jiwa belajar untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah, sehingga lahirlah rasa tawakal yang dalam dan kokoh. Dengan demikian, perjalanan makrifat bukanlah sekadar usaha spiritual, tetapi sebuah penyerahan diri total yang menghasilkan kedamaian dan keberkahan hakiki. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran puncak ini mengajak jiwa untuk menjadikan basmalah sebagai fondasi dalam segala hal yang dilakukan. Setiap niat, perkataan, dan tindakan hendaknya selalu diawali dan diwarnai dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah, agar hidup menjadi ibadah yang sempurna dan bermakna. Ini adalah cara agar jiwa tetap teguh dan bersinar dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Kesadaran makrifat ini juga mendorong jiwa untuk menjadi cermin rahmat Allah di dunia. Jiwa yang terhubung dengan basmalah akan memancarkan kasih sayang, kedamaian, dan kebijaksanaan kepada lingkungan sekitar. Dengan demikian, basmalah tidak hanya menjadi kalimat suci, tetapi menjadi sumber energi spiritual yang mengubah kehidupan menjadi penuh berkah dan cahaya. Akhirnya, basmalah sebagai titik puncak kesadaran dan perjalanan jiwa menuju Allah adalah mahkota dari segala makna spiritual. Ia mengikat seluruh aspek kehidupan dalam satu kesatuan yang harmonis dan penuh makna. Dengan menghayati basmalah, jiwa memperoleh kekuatan, ketenangan, dan kecintaan yang tak terhingga kepada Sang Pencipta, menjadikan setiap langkah hidup sebagai bagian dari ibadah yang abadi dan penuh berkah. Kalimat basmalah adalah permulaan dan juga penyempurna setiap perjalanan hidup. Sebagai cermin jiwa, ia memantulkan kehadiran Allah dalam setiap nafas dan langkah manusia. Melalui tafsir makrifatnya, kita diajak untuk menyelami kedalaman makna dan kesadaran yang membentuk fondasi hubungan spiritual yang tak terpisahkan antara hamba dan Pencipta. Basmalah bukan hanya kata-kata, melainkan jiwa dan nafas kehidupan yang menuntun pada pencerahan hakiki. Dalam kesibukan dunia yang penuh tantangan dan godaan, basmalah mengingatkan kita untuk selalu memulai segala sesuatu dengan nama Allah, sebagai pengakuan bahwa
keberhasilan, dan keberkahan hanya datang darinya. Kesadaran ini memberikan ketenangan batin dan kekuatan spiritual yang menjadikan hidup lebih bermakna, penuh harapan, dan jauh dari kegelisahan yang sia-sia. Lebih dari itu, basmalah mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan rahmat, meneladani sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ketika jiwa menjadi cermin dari rahmat itu, hidup akan dipenuhi oleh kedamaian, kebijaksanaan, dan hubungan harmonis dengan sesama manusia serta alam semesta. Ini adalah inti dari perjalanan makrifat yang membawa jiwa menuju kesempurnaan. Dengan menghayati dan mengamalkan basmalah dalam setiap aspek kehidupan, kita menyulam benang-benang spiritual yang menguatkan ikatan antara dunia lahir dan batin. Basmalah menjadi pemandu dan pelita yang menuntun setiap langkah dalam kegelapan dunia, menjadikan hati tetap terang dan jiwa tetap hidup dalam keberkahan. Mari kita jadikan basmalah sebagai nafas kehidupan, cermin jiwa yang abadi, dan sumber kekuatan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dengan kesadaran yang terus berkembang, perjalanan spiritual ini akan membawa kita menuju kedamaian sejati dan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menghidupkan basmalah dalam setiap detik kehidupan.